Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kok kurang semangat ya? Oke, sekarang kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yeay. Gitu ya anak-anak? Oke, Bu. Oke, sekarang kita coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, gitu dong, yang semangat. Baiklah, kita mulai ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, yang pertama Putri Asyifa Melaningsih. Bu. Oke, selanjutnya Nurul Hidayati. Bu. Baik, yang selanjutnya Eko Budiman. Tidak hadir, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Oh, sakit. Sakit apa? Tidak tahu, Bu. Ya, semoga teman kita yang sakit segera diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan yang terakhir, Lailatul Fadliyah. Hadir, Bu. Oke. Sekarang kita mulai ya anak-anak. Baik, kita mulai ya. Ada yang tahu hari ini kita mau membahas materi tentang apa? Tidak tahu. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang ada di bab 3, yaitu terkait dengan adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Silakan dibuka bukunya halaman 49 ya anak-anak. Oke, di situ pada bab 3 yang ada di halaman 49 yaitu tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Kira-kira ada yang sudah tahu atau belum? Adab kepada saudara, teman, dan tetangga kita itu bagaimana? Saya, Bu, itu apa? Menjalin hubungan yang baik. Ya, bagus. Jadi, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain, baik itu teman, saudara, ataupun tetangga kita. Sesama saudara, kita itu perlu menjalin hubungan yang baik, yaitu dengan cara saling menyayangi, kemudian saling menghormati, dan saling mengasihi satu sama lain, agar kita dapat hidup rukun, aman, damai, dan sentosa. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nabi Muhammad pun memerintahkan kita untuk berperilaku baik kepada tetangga yang terdapat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadisnya an Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim jarah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Jadi dari hadis tersebut menjelaskan kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Sekarang masuk ke penjelasan ciri-ciri berperilaku baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Baik, silakan dibuka bukunya pada halaman 50. Pada poin ciri-ciri adab Islam kepada saudara. Yang pertama itu menjalin silaturahmi antar saudara. Jadi kita sebagai saudara itu menjalin silaturahmi yang baik. Kemudian saling perhatian dan saling menyayangi. Jadi sebagai sesama saudara kita itu tidak boleh saling bermusuhan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Kita sebagai anggota keluarga wajib hukumnya untuk menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai ada aib keluarga yang kalian sebarkan ke masyarakat atau ke teman. Itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian menjauhi sifat permusuhan. Jadi sesama saudara itu tidak boleh ada permusuhan. Harus hidup rukun, kemudian harus saling menyayangi dan mengasihi. Kemudian yang terakhir itu ialah menjaga perasaan saudara. Jadi ketika misalnya lagi bersama saudara, kalian lagi bersama saudara nih, kemudian kalau berbicara itu harus menjaga perasaan. Jangan sampai kok kalian itu malah membuat menyakiti perasaan saudara kalian sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua ialah ciri-ciri berperilaku baik kepada teman. Nah, di sini ciri-ciri berperilaku baik kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Jadi, ketika kalian itu memiliki teman, ya seharusnya kalian menciptakan suasana yang nyaman. Jangan saling bermusuhan, kemudian saling mengejek-ngejek gitu ya. Kemudian yang kedua, suka membantu teman ketika teman membutuhkan bantuan kita. Nah, jadi gini, ketika teman kalian sedang membutuhkan bantuan, kalian itu harus segera membantu gitu ya. Misalnya teman kalian sedang berangkat ke sekolah, kemudian teman kalian ketika akan berangkat ke sekolah itu sepedanya bannya bocor. Kemudian sebagai teman yang baik, kalian itu harus menolong teman kalian tadi yang sepedanya bannya bocor gitu ya. Itu membantu sampai ke sekolah gitu. Selanjutnya kemudian yang selanjutnya membawa kebaikan dalam pergaulan. Nah, jadi ketika berteman itu kalian harus membawa kebaikan, bukan berteman tetapi malah membawa keburukan bagi teman kalian. Yang terakhir ialah menanamkan sifat mengalah. Jadi kita harus menanamkan sifat mengalah pada diri kita, dalam diri kita, kepada teman kita. Gak boleh saling iri-irian, gak boleh saling dia itu gitu, aku gak mau ngalah pokoknya. Itu gak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya ialah ciri-ciri berperilaku baik kepada tetangga. Nah, di rumah kalian tentunya punya tetangga ya, baik itu sebelah kanan atau sebelah kiri kalian. Itu pasti depan rumah kalian, samping kanan samping kiri itu pasti punya tetangga. Kemudian gimana sih ciri-cirinya berperilaku baik kepada tetangga? Yang pertama, menerapkan 5S. Apa sih 5S itu? 5S itu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Jadi ketika kalian bertemu tetangga, berpapasan di jalan, ya kalian harus menerapkan 5S ini.
senyum kepada tetangga, kemudian mengucapkan salam. Kalau tetangga kalian itu non-muslim, ya mengucapkan salamnya selamat pagi, kemudian senyum. Terus selanjutnya sopan dan santun. Enggak kok kalau ketemu malah gimana ya, sombong, terus enggak mau menyapa, itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian yang kedua ialah menjaga kerukunan dan keamanan. Nah, kalian itu harus berusaha menciptakan suasana rukun dan aman kepada tetangga kalian gitu. Nggak boleh kok malah membuat kerusuhan, bersaling bermusuh-musuhan kepada tetangga. Itu kan bukan perilaku yang baik. Kemudian yang selanjutnya, menganggap tetangga dekat itu sebagai saudara kita. Nah, ketika kita sudah menganggap tetangga kita sebagai saudara kita sendiri, maka disitulah akan tercipta suasana yang rukun, aman, damai, dan sentosa. Jadi dengan tetangga kita itu tidak boleh kok bermusuhan, kemudian saling membenci, saling iri-irian. Ketika tetangga membeli ini kok kalian yang marah, ketika tetangga beli kipas kalian yang kepanasan, itu tidak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya ialah saling silaturahmi. Nah, sesama tetangga itu harus menjaga hubungan yang baik, silaturahmi yang baik. Jangan sampai kok malah nggak mau teguran, nggak mau takon-takon gitu, nggak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya, selalu berprasangka baik kepada tetangga kita. Kita sebagai tetangga itu harus berprasangka baik kepada tetangga kita yang di sebelah kanan, kiri, ataupun depan rumah kita. Gak boleh kok setiap hari berprasangka buruk melulu kepada tetangga kita. Itu kan bukan perilaku yang baik. Kemudian yang terakhir ialah selalu membuka pintu maaf. Nah, ini ketika tetangga namanya juga manusia, pastilah memiliki kesalahan yang disengaja ataupun tidak ya. Sebagai manusia biasa, kita pasti pernah melakukan hal itu. Nah, sebagai tetangga yang baik, kita harus selalu membuka pintu maaf untuk tetangga kita, baik itu kesalahan yang kecil, yang disengaja. Ya, sebagai tetangga yang baik, kita harus selalu membuka pintu maaf. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, setelah kita mengetahui ciri-ciri berperilaku baik kepada tetangga, saudara, dan teman kita itu, bagaimana sih cara membiasakan diri untuk berperilaku baik kepada tetangga, teman, dan saudara kita? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu, menjaga sopan santun dan perasaan teman, saudara, dan tetangga. Oke, bagus. Jadi cara kita untuk berperilaku yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Jadi kita harus sadar kalau orang Islam itu adalah saudara Islam yang lain. Jadi sesama Islam kita itu tidak boleh kok saling saling membenci atau saling iri-irian, itu nggak boleh. Bahkan sesama orang non-Islam juga seperti itu. Kita nggak boleh kok, itu bukan orang Islam, agamanya bukan Islam, tetapi kita nggak mau berteman sama dia, itu nggak boleh. Jadi baik sesama orang Islam ataupun bukan non-Muslim, maksud saya itu kita nggak boleh kok saling membenci dan saling iri-irian, saling bermusuhan, itu nggak boleh. Nah, di sini kita harus sadar kalau setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya. Gitu. Yang kedua ialah mempercayai bahwa saudara ibaratkan bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh kita saja sakit, maka seluruh tubuh kita akan ikut sakit. Jadi dari penjelasan ini kita harus
merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga kita, oleh saudara kita, ya. Jadi ketika saudara membutuhkan bantuan, tetangga membutuhkan bantuan, dan teman membutuhkan bantuan, kita harus ikut membantu, harus membantunya, baik itu membantu dalam hal kecil ataupun dalam hal yang besar. Gitu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, di sini kita harus memberikan perhatian kepada teman, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Jangan kok, biarin aja, cuekin aja, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga kita. Jadi kita itu harus menjaga sopan santun baik kepada teman maupun kepada saudara dan tetangga kita. Jadi yang selanjutnya, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Jadi kita itu harus menggali ilmu pengetahuan terkait dengan pentingnya beradab kepada tetangga, teman, dan saudara. Jangan sampai kok males bodoh amat lah kepada tetangga, nggak urus gitu. Itu nggak boleh ya. Yang selanjutnya, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Jadi kita itu harus menggali ilmu pengetahuan, mencari tahu bagaimana sih adab kepada tetangga, bagaimana sih adab kepada saudara, bagaimana sih adab kepada teman. Nah, setelah kita mengetahui itu, kan tadi hadisnya juga sudah ada ya, hadis terkait dengan menghormati tetangga. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Nah, setelah kita mengetahui hadis itu, ternyata orang yang beriman itu harus orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu harus menghormati tetangganya. Nah, setelah kita tahu, kan kita harus menghormati tetangga kita. Nggak boleh kok bodoh amat mah sama tetangga yang itu, nggak boleh. Jadi menggali ilmu pengetahuan itu juga sangat penting. Yang selanjutnya, suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kalau tetangga kita, teman kita, saudara kita itu membutuhkan bantuan, hendaknya kita membantu. Jangan malah biarkan aja mereka susah. Kemarin kita mereka juga nggak mau membantu kita, itu jangan ya. Jadi kita itu harus membantu ketika mereka membutuhkan bantuan. Kemudian saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. Nah, jadi ketika di rumah kalian itu lagi ada acara atau pas hari raya, terus kalian masaknya banyak, nah itu bagi-bagi kepada tetangga. Kemudian yang selanjutnya, lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Nah, di sini tadi sudah Ibu singgung sedikit. Jadi ketika ada tetangga kita yang kurang mampu dan kita memiliki rezeki yang lebih, jadi kita harus membantu mengulurkan tangan untuk tetangga kita yang kurang mampu tadi. Contohnya ketika kita punya tetangga, kemudian tetangga kita itu 1 hari belum makan. Nah, sementara kita di rumah itu nasi banyak, kemudian lauknya banyak, itu nggak apa-apa. Kalian itu harus membantu tetangga kalian yang belum makan 1 hari tadi. Jadi itu ya anak-anak, kalian harus mengulurkan tangan kepada tetangga kalian yang kurang mampu. Dan yang terakhir, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kewajiban kita untuk mengajak teman, saudara, dan tetangga kita itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian biarkan tetangga kalian, itu tetangga saya tukang judi, tukang pemabuk, tapi malah kalian biarkan saja. Hendaknya kita itu harus mengingatkan lah, setidaknya mengingatkan. Yang pertama mengingatkan dulu, ayo kita
ketika sudah azan ayo kita sholat dulu gitu, mengajak ke jalan Allah. Seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini ada yang belum paham terkait dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Baik, kalau tidak ada, kali ini Ibu akan menayangkan salah satu video yang terkait dengan berperilaku baik kepada teman kita, supaya nanti kalian bisa paham gimana sih berperilaku baik terhadap teman, saudara, dan tetangga kita. Kalian silakan simak baik-baik ya video ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh dan solihah. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap teman. Anak-anak, dalam Islam teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini contoh seorang anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari temannya, tapi selalu dibalasnya dengan kebaikan. Akhirnya temannya sadar dan menjadi sahabatnya. نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام Nah, berikut ini adalah contoh beberapa adab berteman yang membuat Rasul begitu dicintai oleh para sahabatnya. Yang pertama, yaitu selalu berkata baik. Ketika kita berbicara dengan teman, hendaknya gunakanlah perkataan yang baik. Berkomunikasilah dengan tutur kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua, saling menasehati. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita saling mengingatkan dan menasehati. Saling menasehati juga merupakan perintah Allah SWT. Yang ketiga, menjaga rahasia. Dalam pertemanan, jika terdapat sebuah rahasia yang disampaikan, maka hendaklah disimpan rapat-rapat. Yang keempat, mendamaikan jika ada teman yang berselisih. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk mendamaikan jika ada teman yang berselisih atau bertengkar, bukan mendiamkan atau memperkeruh masalah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang kelima, menolong ketika ia ada kesulitan. Ketika melihat teman sedang ada yang membutuhkan dan dirasa kita mampu membantunya, maka bantulah ia. Sebab dengan memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Rasulullah bersabda yang artinya Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tidak berkata kasar atau jorok. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak suka dengan perbuatan keji dan kata-kata yang kotor atau kasar. Alhamdulillah anak-anak, kalian sekarang sudah tahu kan adab terhadap teman. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi tayangan video terkait dengan contoh berperilaku baik kepada teman, saudara, dan tetangga. Gimana? Kalian sudah paham ya anak-anak?
Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan saja ya. Karena ibu yakin kalian itu sudah paham terkait dengan materi yang ibu jelaskan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, terkait dengan hikmah yang bisa kita ambil dari berperilaku baik kepada teman, saudara, dan tetangga. Yaitu yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari berperilaku yang baik kepada teman, tetangga, dan saudara kita itu, kita dapat hidup rukun, aman, damai, dan sentosa seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ialah selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan mengamalkannya. Jadi ketika kita sudah menjaga ajaran Allah dan Rasulnya, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang ketiga, terwujudnya lingkungan nyaman dan islami. Jadi hikmah yang kita bisa ambil dari berperilaku baik kepada teman, tetangga, dan saudara, kita itu dapat hidup nyaman tanpa ada gangguan, tanpa ada permusuhan kepada tetangga kita, kepada teman kita, dan kepada saudara kita. Jadi hidup kita nyaman-nyaman aja gitu kalau kita itu berperilaku baik kepada mereka. Selanjutnya yang keempat ya, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Nah, ketika kita sudah berperilaku baik kepada teman, saling menyayangi, saling menghormati, di situ kita akan dapat hidup rukun, nyaman gitu, nggak saling bermusuhan, saling membenci gitu. Ya, paham anak-anak? Oke, kita ibu lanjutkan. Yang kelima, memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, antar teman, antar tetangga. Jadi ketika kita sudah berperilaku baik, jadi kita itu dapat menghindari dan memperkecil sifat suudzon kita, sifat berprasangka buruk kita kepada tetangga, kepada saudara, dan kepada teman kita. Selanjutnya, suasana saling menghormati dan saling menghargai akan lebih terasa. Dan yang terakhir, memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah berperilaku baik, kemudian mengajak teman, tetangga, dan saudara kita itu ke jalan Allah, maka kita itu sudah memperbanyak atau semakin meningkatnya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari ibu terkait dengan adab kepada teman, saudara, dan tetangga. Dari penjelasan ibu tadi, kira-kira ada yang belum paham? Kalau memang ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya anak-anak terkait dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Ada, Bu. Jadi kalian sudah paham ya terkait dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi dan sudah kita bahas bersama terkait dengan pengertian adab kepada tetangga, kepada saudara, dan kepada teman kita. Kemudian dalil terkait dengan adab kepada tetangga, kemudian ciri-ciri berperilaku baik kepada tetangga, dan hikmah yang bisa kita ambil dari berperilaku baik kepada teman, tetangga, dan saudara kita. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang ibu yang akan bertanya kepada kalian terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Baik, ibu akan bertanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, maka ibu akan memberikan poin plus. Siapa ya, yang berani menjawab, dan siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan poin plus dari ibu. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Ayo, siap ya. Pertanyaannya yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan salah satu saja
hikmah yang bisa kita ambil dari berperilaku baik kepada teman, saudara, dan tetangga. Ayo. Saya. Yang bisa menjawab dan yang mau menjawab angkat tangan ya. Ibu akan pilih. Terjadinya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga. Oke, tepat sekali. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan terakhir ya anak-anak. Pertanyaannya, siapa di sini yang bisa menyebutkan kembali hadis yang sudah Ibu bacakan tadi terkait dengan berakhlak yang baik kepada tetangga? Ayo angkat tangan. Saya Bu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Oke, kalian luar biasa ya. Jadi kalian sudah paham adab kepada teman, tetangga, dan saudara kita itu bagaimana? Baik, karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan ke pertemuan minggu depan ya anak-anak. Minggu depan kita akan membahas pada bab 4. Dan untuk PR-nya hari ini silakan dikerjakan halaman 50 sampai 54 dan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu. Oh iya, jangan lupa temannya yang gak masuk hari ini diberitahu untuk mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Oke, Bu. Baik, pesan Ibu kepada kalian semua, jangan pernah bosan untuk belajar. Terus semangat belajar ya anak-anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang mana beliau mengatakan, jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi ketika kalian nanti saat ini kalian bermalas-malasan dalam belajar, maka suatu saat nanti kalian akan menanggung perihnya kebodohan. Karena kalian yang akan menanggung perihnya, resikonya yang akan kalian tanggung itu adalah perihnya kebodohan. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Seperti itu ya anak-anak. Dan jangan lupa PR-nya dikumpulkan minggu depan. Iya, benar jadi. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi